Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Siti Umida, SD Duku Dempo 4, Puluhan, Kabupaten Jember. Setelah mengikuti pelatihan Merdeka Belajar, yang mana ada 5 topik. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan aksi nyata, yaitu Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik belajar diharapkan kita dapat memahami dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian memahami untuk berfasilitasi murid dengan pemandangan kodratnya, penerapan pembelajaran terhadap murid. Bapak Ibu guru hebat, dalam Merdeka Belajar terdapat 5 poin modul, yakni pemahaman pertama yaitu memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Serta modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, pada modul pertama, memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Sama kita harus memahami dan menghayati sebagai manusia yang merdeka harus terus belajar. Menjadikan murid, tentunya kita harus memerdekakan diri sendiri terhadap diri sendiri dengan cara merefleksi, menyelaraskan peraturan dan konteks bersama. Dan ketiga yaitu opsi untuk gemar dan senang belajar. Perlu kita buka sistem zaman-zaman kolonial masih kita pakai sampai sekarang. Perlu kita rubah sistem pengajaran tersebut, diantaranya yang pertama yaitu menghukum murid yang tidak mengerjakan tugas. Yang kedua, murid duduk rapi menghadap di depan dengan kelas yang hening. Ketiga, melakukan perancangan berdasarkan nilai pengetahuan. 4, menyeragamkan pembuatan tugas. Yang kelima, untuk murid karena tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya yaitu tentang membantu utuh dan menyeluruh. Dalam proses pendampingan murid kita harus menyelaraskan dengan yang mana kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam jadi kodrat zaman berkaitan dengan visi dan irama yang disesuaikan dengan era perkembangan anak tersebut. Dalam hal ini kita kerjasama dan selalu bergerak dinamis sesuai dengan ilmu Ki Hajar Dewantara. Kita selalu diingat bahwa setelah kepentingan baik mengenai hidup pribadinya maupun kemasyarakatannya, jangan sampai mereka ada kepentingan yang kodrat alam maupun kodrat zaman. Dalam mendampingi murid, asas 3 trikon, kontinu, konvergen, konsentris. Asas trikon, jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang terus menerus. Kontinu yaitu pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus menerus dengan perencanaan. Konvergen berarti pengembangan dilakukan dapat mengakses berbagai sumber di luar, dan praktek pendidikan harus dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Dalam implementasi pendidik
guru dan pendidikan belajar ikuti untuk melatih keberanian pendapat atau olah akal. Yang kedua, mengasuh perasaan dan perilaku olah akal. Yang ketiga, memunculkan kehendak atau olah karsa. Yang pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelektual dan bagian biologis muridnya. Selanjutnya, pendidikan hanya mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan sebagai tuntunan. Jadi zamannya lagi guru, melainkan guru sebagai fasilitator sekolah. Dan selanjutnya ini kekuatan potensi posisi yang berbeda, yakni disesuaikan dengan kodrat alamnya dan zamannya. Pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, dan potensi murid. Menerapkan sistem omong dan semboyan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutpuri handayani. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran proyek serta digital pembelajaran. Pertama, Dream Center Pendidikan utama keluarga, karena keluarga adalah bekal pendidikan yang pertama dan keluarga adalah tempat utama pendidikan terhadap pendidikan seorang anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan yang utama nilai-nilai agama, bersikap dan perilaku, budi pekerti. Dan yang kedua adalah sekolah. Sekolah merupakan pendidikan kedua yang menyediakan pendidikan, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan budi pekerti. Selanjutnya adalah masyarakat. Pendidikan masyarakat layaknya sekolah sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan